siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami lepas beribadah. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menaungi setiap kami lepas beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Selama ku hidup
sebentar Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kiranya Tuhan Kau boleh disukakan Tuhan lewat setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas setiap pujian dan pengagungan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan naikkan satu pujian. Biar bumi akan berlalu. Matahari tak bersinar lagi.
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Saat Ku Sembah.
Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan masuk bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema, buanglah prasangka. Kalau dari temanya adalah buanglah prasangka, sebenarnya kenapa sih kok prasangka itu harus dibuang, dan apa sih sebenarnya prasangka itu? Ya, prasangka itu sendiri adalah sikap kita, ya, cara pandang kita, penilaian kita, bahkan keputusan kita tentang sesuatu atau tentang orang lain, ya. Kita akan lihat yang tentang orang lain gitu ya. Kenapa sih kok harus dibuang gitu ya, Bapak Ibu Saudara? Contohnya, pada suatu hari ada orang datang di rumah kita, ya. Ada bel berbunyi ting tong gitu ya, atau tek 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 pagar rumah kita diketek-ketek gitu ya. Sama orang, lalu kita mulai ngintip dulu nih, ya. Di balik jendela siapa sih yang datang gitu ya. Setelah kita lihat, oh ternyata yang datang itu adalah Pak Set gitu ya. Wah, kenapa nih Pak Set kok datang ke rumah saya ini? Pak Set ini biasanya nggak pernah datang ke rumah kalau nggak dengan satu tujuan, yaitu mau pinjam uang atau mau ngutang gitu ya. Lalu ketika kita lihat itu Pak Set, informasi mulai masuklah ke pikiran kita. Wah, Pak Set ini datang pasti mau pinjam uang, mau ngutang. Nah, karena informasi yang masuk ke pikiran kita adalah Pak Set mau ngutang, maka hati kita mulai nggak suka ya dengan Pak Set ini, ya, nggak senang kita dengan Pak Set ini. Hati kita mulai nggak suka, ya. Perasaan kita, emosi kita yang muncul adalah nggak suka, nggak senang dengan Pak Set ini. Lalu yang biasanya kalau ada tamu kita menyambut dengan hangat ya, biasanya, oh halo puji Tuhan ya, waduh seneng rek, saya ini kok disambangi ya, datang ke rumah saya, puji Tuhan saya gembira sekali. Tapi kali itu ketika kita tahu bahwa Pak Set yang datang dan mau pinjam uang, hati kita jadi nggak senang. Lalu kita mulai berucap kepada Pak Set, oh tak kira siapa Pak Set, ternyata Pak Set. Ngapain Pak kok datang ke sini, mau apa Pak kok datang ke sini? Nah, sambutan kita seperti ini, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi dipengaruhi oleh rasa tidak suka di hati kita tadi kepada Pak Set, maka yang keluar adalah tindakan seperti ini, ucapan kita. Ternyata karena dari kejauhan kita tidak tahu, ya, tertutup dengan pagar, ya, tiba-tiba ternyata Pak Set ini mengangkat kedua tangannya. Ternyata yang dia angkat ini apa? Ada pisang, ada tape, ada keripik tempe, ada petai gitu ya. Dan dia berkata, ini loh Bu, saya baru pulang dari kampung dan saya ingat keluarga ini, saya bawakan oleh-oleh dan saya antar ke sini langsung. Dari contoh cerita ini adalah bahwa prasangka tadi yang pertama kali kita lakukan ya kepada Pak Set yang mau ngutang tadi ya, ternyata tidak benar sama sekali. Ternyata kali itu Pak Set itu bukan mau ngutang, tetapi malah membawa oleh-oleh dan diberikannya kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata, selama ini prasangka saya selalu tepat kok, ya, selalu tepat, atau mungkin nggak selalu tepat, Bapak Ibu ya. Tapi kita katakan, ya setidaknya banyak yang tepat lah prasangka saya daripada nggak tepatnya, gitu ya. Contohnya, ketika kita bekerja ya, mungkin karena ada yang suka main game ya, jadi ketika kita di tengah-tengah pekerjaan kadang-kadang kita main game lah gitu ya. Lalu tanpa disangka-sangka ternyata ketika kita asik main game, ternyata tiba-tiba di belakang kita itu ada teman kita. Nah, kita begitu kaget karena teman kita yang ada di belakang kita itu adalah teman yang menurut kita dia tuh adalah orang yang suka lapor-lapor gitu, kita akan dilaporin ini ya gitu ya. Lalu karena dalam pikiran kita, wah temanku yang di belakangnya yang suka lapor-lapor tadi lihat aku main game ya, pasti nanti dia lapor ya. Lalu kita mulai marah, ngapain kamu kok ada di belakangku, kamu mau mata-matain aku ya? Nah, ya kita mungkin mulai berkata seperti itu ya. Lalu kita mulai ngancam, awas ya jangan cerita-cerita kepada
pimpinan, jangan cerita-cerita kepada atasan saya. Pas kalau kamu cerita-cerita, kita mulai ngancam, gitu ya. Tapi ternyata memang betul bahwa teman kita itu melaporin, gitu ya, melaporin ke atasan kita bahwa kita itu lagi jam kerja main game, gitu ya. Ini contohnya. Kita berkata, loh, bener kan? Perkiraanku tepat bahwa dia tukang lapor itu lapor ya kepada atasan saya, ya. Nah, memang ya menurut kita prasangka kita itu tepat, tetapi apakah hasilnya itu baik? Ya, kita lihat dengan prasangka itu ternyata mempengaruhi suasana hati kita, emosi kita menjadi marah, dan tindakan kita akhirnya ngancam-ngancam dia, ya. Dan itu tidak dibenarkan, gitu ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersikap ramah kepada orang lain. Kepada siapa ya? Kepada semua orang. Tuhan mengajar kita untuk bersikap ramah. Ya, kalau keputusan ada di tangan kita, hendaknya kita saling mendahului dalam meminta maaf, dalam memberi hormat, gitu ya. Bukan malah ngancam-ngancam atau marah-marah, ya. Mungkin kita katakan prasangka kita tepat, tetapi tindakan kita tidak benar, ya. Bahkan tidak bisa dibenarkan, ya, karena sikap prasangka kita itu. Nah, ada sebuah contoh, ya, firman Tuhan ceritakan tentang Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 dan seterusnya, adalah tentang bagaimana Yusuf ini sangat dikasihi oleh bapaknya, yaitu oleh Yakub, karena Yusuf lahir di masa tua Yakub, gitu ya. Dan Yusuf dibuatkan baju yang maha indah, ya. Saudara-saudaranya melihat bahwa Yusuf memang lebih dikasihi, ya, oleh bapaknya daripada saudara-saudaranya yang lain. Karena itu saudara-saudaranya ini merasa benci, gitu ya, kepada Yusuf, ya. Nih, karena di dalam pikiran saudara-saudaranya, ya, mereka dalam pikirannya adalah Yusuf lebih dikasihi oleh bapaknya, ya. Lalu hati mereka mulai timbul benci kepada Yusuf. Bukan berhenti di situ. Ketika pesan yang diterima oleh pikiran adalah Yusuf lebih dikasihi, lalu hati ini mulai tumbuh rasa benci, ya. Lalu firman Tuhan katakan di situ, mereka, saudara-saudaranya, tidak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Kita baca dalam Kejadian, ya, pasal ke-37 ayatnya yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu, ya, kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah contoh yang kita lihat tentang Yusuf, gitu ya. Belum lagi cerita bagaimana Yusuf menyampaikan mimpinya, ya, bahwa ketika mereka mengikat berkas-berkas gandum di ladang, gitu ya, lalu tegaklah berkasnya Yusuf ini, kemudian datanglah berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasnya Yusuf tadi, ya. Ceritakan bahwa makin bencilah, ya, mereka kepada Yusuf, saudara-saudaranya ini. Lalu belum lagi ada mimpi lagi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang itu, ya, sujud menyembah kepada Yusuf. Makin bertambah lagi bencinya sampai dicap, ya, oleh saudaranya Yusuf ini adalah tukang mimpi, ya. Sampai akhirnya ketika Yusuf datang disuruh oleh bapaknya kepada saudara-saudaranya untuk menemuinya, ya, membawa makanan, gitu ya. Dari kejauhan saudara berkata, itu si tukang mimpi, karena yang tertanam prasangka di dalam pikiran mereka adalah Yusuf adalah tukang mimpi. Kalau tadi lebih dikasihi, sekarang tukang mimpi. Makin bertambah benci dan irilah mereka kepada Yusuf. Lalu tindakan apa yang dilakukan? Kalau tadi yang pertama adalah mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Yang sekarang adalah malah mereka berniat untuk membunuhnya. Tetapi pada akhirnya adalah mereka menjual,
Yusuf menjadi budak di Mesir. Tapi yang luar biasa adalah apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya. Bapak saudaraku, kita itu setiap hari, ya, itu selalu dikelilingi dengan prasangka hidup kita ini, ya. Selalu ada prasangka, gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengajar buanglah prasangka, ya, karena tidak ada kebenaran di dalam prasangka. Ya, kalau kita katakan tepat tadi, tetapi ternyata tindakan yang kita lakukan adalah tidak benar, ya. Kita jangan sampai dikuasai oleh prasangka. Kita jangan mau dikendalikan oleh prasangka, tetapi biarlah kita kuasai hati kita. Firman Tuhan katakan adalah taklukkanlah, tawan dan taklukkanlah pikiranmu, ya, kepada Kristus, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Lalu yang luar biasa adalah yang Yusuf lakukan adalah ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir, ketika terjadi kelaparan, ya, mereka datang ke Mesir dan Yusuf tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya, cuma saudara-saudaranya nggak tahu kalau itu adalah Yusuf. Tetapi dia tidak berniat untuk membuat sengsara saudara-saudaranya. Dia katakan kepada saudaranya pada akhirnya adalah bahwa kamu memang telah menjual aku menjadi budak, ya, di Mesir. Tetapi Yusuf katakan bahwa bukan itu penekanannya. Dia katakan, ya, tetapi Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu, ya, pergi ke Mesir ini untuk memelihara kehidupanmu dan semua keluarga yang ada, ya. Biasanya kan kalau kita yang disakiti, gitu ya, kita kan yang merasa gak suka, kita merasa benci, ya. Kalau benci sudah males aku ngelihat, ya. Nggak ada orang katakan aku nggak benci tapi nggak mau lihat. Kalau dia nggak mau lihat berarti dia benci, ya. Kalau dia nggak benci berarti mau lihat, gitu ya. Ya, tidak ada rasa benci di dalam hati Yusuf, ya. Dia malah menghibur saudaranya, luar biasa. Kamu nggak usah menyesal, saudaraku. Memang kamu menjual aku menjadi budak di Mesir, tetapi Allah lah sesungguhnya yang menyuruh aku mendahului kamu di Mesir untuk memelihara kehidupan kalian semua, ya, di masa-masa kelaparan yang terjadi itu. Lalu dia malah menghibur saudaranya, kamu nggak usah menyesal, kamu nggak usah bersusah hati. Luar biasa, ya. Malah dia menghibur, ya. Kalau dia bisa menghibur dan mengatakan itu kepada saudaranya, berarti Yusuf ini ketika mengalami itu, dia ada rasa ucapan syukur atas apa yang terjadi. Walau tidak enak, dia bersyukur karena pada akhirnya dia menyadari, ya, satu hal yang dia tanamkan adalah ini karena Tuhan yang menyuruh. Aku bersyukur. Dia dengan senang hati, dia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya, ya. Dan akhirnya yang dilakukan adalah Yusuf ini mencium dan memeluk saudara-saudaranya. Luar biasa. Yusuf tidak dikuasai oleh prasangka. Yusuf hatinya tidak dikuasai oleh kebencian, marah, balas dendam, tidak. Tapi ada pengampunan. Dia melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana tangan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja dalam peristiwa itu. Walaupun bukan peristiwa yang menyukakan hati, tapi pada akhirnya Yusuf mendapat kemuliaan, kepercayaan yang luar biasa di Mesir. Semua karena Tuhan. Lalu mungkin seringkali dalam hubungan mungkin rumah tangga, ya, seringkali ada prasangka mungkin terhadap suami, suami terhadap istri, ya, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, ya, mungkin menantu terhadap mertua, mertua terhadap menantu, ya. Bisa jadi juga sering terjadi prasangka di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tapi satu hal bahwa kita harus tanamkan, ya, bahwa prasangka itu tidak membawa kebaikan sama sekali. Kenapa harus dibuang? Karena prasangka itu malah membuat kekacauan. Prasangka itu malah membuat pertengkaran. Prasangka itu malah membawa kehancuran. Karena itu harus dibuang, ya. Kenapa kok bisa membawa kehancuran? Karena kalau kita berprasangka yang tidak baik kepada seseorang,
ternyata seseorang itu tidak melakukan itu, maka orang itu akan marah, ya. Dan dia akan mulai bertengkar, ya, dengan kita, ya. Kenapa kamu kok bisa bilang begitu, ya? Memangnya kamu tahu, ya? Mungkin kita katakan karena ada dasarnya, ya. Seperti tadi, ya. Saudara-saudara Yusuf itu punya dasar bahwa Yusuf memang dikasihi oleh ayahnya, ya, dibuatkan baju yang maha indah, ya, ada dasarnya. Tetapi lihat, ya, kelanjutannya mempengaruhi suasana hati yang menjadi tidak enak, tidak benar, tidak baik suasana hatinya, dan itu membawa tindakan yang tidak baik dan tidak benar juga. Karena itu kita harus buang prasangka. Kalau kita mau hidup damai, kalau kita mau hidup tentram, kalau kita mau hidup dalam sukacita Tuhan, biarlah kita mau buang prasangka itu, ya. Tipnya adalah ketika kita dalam suasana hati yang sedih, ya, ketika kita dalam suasana hati yang tidak suka, ya, panas hati, dalam suasana marah, ya, dalam kebingungan, ya, dalam ketakutan, dalam kegentaran, kita sama sekali jangan punya prasangka, ya, disuruh buang kok, ya, apalagi dalam situasi seperti ini, ya, dalam sukacita aja kita jangan berprasangka, apalagi dalam kesusahan, ya, karena seringkali pasti, ya, bukan seringkali lagi, pasti hasilnya akan tidak baik dan tidak benar, gitu, ya. Tentang hubungan kita kepada Tuhan, mungkin kita mengalami banyak masalah yang semakin banyak, gitu, ya. Ketika kita semakin maju melayani, kok semakin masalah yang kita hadapi, gitu, ya. Semakin kita setia kepada Tuhan, kita nambah jam-jam doa kita tambah waktu-waktu merenungkan membaca firman Tuhan kita, kok masalah juga nggak pergi-pergi, ya, malah bertambah tadi, ya. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan ini kok nggak menolong saya sih untuk melepaskan saya dari masalah ini, ya. Karena dalam pikiran kita bahwa Tuhan tidak menolong kita untuk lepas dari masalah ini, maka suasana hati kita mulai kacau, kita mulai kecewa, kita mulai marah kepada Tuhan, ya, kita mulai sedih, ya. Lalu akhirnya apa tindakan kita ketika hati kita dalam situasi seperti itu? Pikiran kita kasih pesan bahwa Allah, Tuhan itu loh kok nggak nolong-nolong saya, gitu, ya. Kok masalah saya nggak hilang-hilang karena Tuhan nggak nolong saya. Ketika hati kita mulai merasa tidak enak, marah, sedih, kecewa, dan sebagainya itu tadi, ya. Lalu kita mulai katakan, wes, aku nggak mau, ya, rajin baca Alkitab lagi. Aku nggak mau wes berdoa nggak usah. Aku nggak Tuhan-Tuhanan sudah. Pelayanan-pelayanan, mungkin gitu, ya, karena masalah kita nggak selesai-selesai yang kita hadapi. Atau mungkin malah sebaliknya, ya. Ketika kita mendapat sebuah masalah yang tidak kunjung selesai masalah itu, ya, kita malah berpikir, wah, ini luar biasa. Saya percaya Tuhan pasti akan menguatkan saya untuk menghadapi masalah ini. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita happy saja menghadapi masalah, meskipun kita dirundung sakit mungkin yang belum sembuh sampai saat ini, tapi kita tetap bersyukur, hati kita tetap senang, kita tetap damai, kita tetap tenang, gitu, ya. Dan akhirnya malah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya semakin dikuatkan oleh Tuhan ketika menghadapi masalah atau sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh ini. Karena saya percaya, ya, di pikiran kita bahwa Tuhan itu akan menguatkan saya, Tuhan pasti menolong saya. Ini kebalikan dari yang tadi, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita dikuasai oleh prasangka, ya. Tetapi biarlah kita kendalikan pikiran kita, ya. Kita kuasai hati kita, kuasai tindakan kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu boleh menyukakan hati Allah dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Tadi saya katakan bahwa ketika kita dalam situasi yang nggak enak itu, ya, jangan kita berprasangka, suasana enak aja, buanglah prasangka, ya, apalagi kita dalam situasi yang hati yang kacau balau itu, ya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan,
Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Benar, ini adalah Daud, ya, Mazmur Daud yang menulisnya. Ketika aku dalam kebingungan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Bukan akan terbuang, ya, tetapi aku telah terbuang, ya, dikatakan. Kita lihat, selama ini kalau kita membuang sesuatu, ya, kalau kita membuang sesuatu, kenapa sih kok itu kita buang? Mungkin ada yang menjawab, karena aku nggak suka lagi barang itu nggak bermanfaat buat aku, ya, barang itu sudah rusak, barang itu nggak berharga, nggak ada nilainya. Kalau Daud sampai katakan bahwa aku telah terbuang dari hadapan matamu, wah, berarti kalau kita katakan itu seperti itu, ya, berarti aku ini nggak berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu membuang aku, nggak mau lihat aku lagi. Tuhan gak suka sama aku, ya, mungkin kita berpikir seperti itu, ya. Ketika kita dalam kebingungan, kita berkata seperti ini, aku gak berharga lagi, aku barang orang yang rusak, yang penuh dosa, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tuhan gak mau lagi sama aku, Tuhan gak mau pakai aku. Karena dalam kebingungan kita menyangka seperti itu. Tetapi yang luar biasa ternyata, ya, dikatakan, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Ternyata tidak demikian, Bapak Ibu, ya. Karena ternyata Tuhan itu mendengar, ya, permohonan kita. Suara permohonan kita didengar oleh Tuhan. Ketika kita berteriak kepada Tuhan minta tolong, Tuhan mendengarnya. Bukan hanya mendengarnya, tetapi menjawabnya bagi kita, Bapak Ibu. Karena Tuhan mengasihi kita, ya, kepada Tuhan aja loh kita bisa seperti ini, berprasangka tidak baik tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu pencipta kita, Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli kepada kita, Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Tangannya yang penuh kasih itu memegang kita, Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menolong dengan sangat tidak terbatas. Kasih-Nya yang luar biasa selalu diberikan kepada kita. Karena itu buanglah prasangka kepada siapapun, ya, kepada siapapun, ya, buanglah prasangka di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan, jangan dilandasi dengan prasangka, ya. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Tuhan mau, Bapak Ibu, kita membuang prasangka, kita mulai melakukan firman Tuhan seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ya. Semua yang benar, semua yang baik itu, biar informasi pesan itu yang masuk adalah yang baik di pikiran kita, sehingga turun, ya, ke hati kita menjadi sesuatu yang baik dan tindakan kita juga baik. Biarlah informasi yang masuk di pikiran kita adalah sesuatu yang benar, ya, lalu turun ke hati juga adalah benar adanya, dan akhirnya mempengaruhi tindakan kita yang benar adanya. Tuhan rindu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam kehidupan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Biarlah dengan kesungguhan hati kita mau buang prasangka, kita mau hidup penuh damai, kita mau menyatakan kasih Tuhan, kita mau semakin dekat dan melekat dengan Tuhan, karena kita percaya Tuhan punya rencana yang baik, yang terbaik, dan hanya terbaik untuk Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat cinta kasih anugerah yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan menuntun kami untuk hidup lebih baik lagi, lebih benar lagi,
dan terutama hidup kami boleh menyukakan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah dalam lagi Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.